Baik, selamat siang Pak Herwin. Anda orang kelima yang hari ini akan menjalani fit and proper test. Tepat jam 13.30 Anda memasuki ruangan ini, akan ada kurang lebih 1 jam 10 menit. Proses wawancara ini akan berlangsung, bisa kurang, bisa juga lebih. Bagaimana biasa, untuk peserta yang lain juga diperlakukan sama, 5-10 menit di depan Anda dipersilahkan untuk mempresentasikan paparannya. Ini sudah kami terima hard copy-nya dan sangat mahal ini kopinya. Dan waktunya hanya paling lama 10 menit ya untuk paparan. Silakan. Izin buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Baiklah, Bapak Ibu, tim seleksi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan ide dan gagasan saya terkait dengan pengawasan pemilu yang saya berjudul Desain Pengawasan Pemilu yang Profesional, Partisipatif, dan Berintegritas. Kita tahu bersama bahwa potensi permasalahan pemilu serentak 2004 sudah kita tahu bahwa pertama terkait dengan hukum, karena ada terkait dengan irisan pemilu dan pemilihan, maka di tahun yang sama di 2004 itu terkait dengan pengaturan hukum pemilu 27/2017 nomor 1/2015 yang terakhir dirubah dalam Undang-Undang 6/2020 itu ada persoalan di sini, kemudian masih diprediksi COVID-19 pandeminya, kemudian problem teknis, problematika pemungutan data pemilih (DPT) yang kita bersama di pemilu 2019 itu sampai 4 kali kita perubahannya, penggunaan hak suara karena kesulitan menggunakan hak pilih karena banyaknya surat suara, 5 surat suara pada saat itu, kemudian tentang penyelenggara ad hoc karena beririsan, ini apakah langsung ditetapkan penyelenggara ad hoc untuk pemilu, langsung ditetapkan kepada penyelenggara ad hoc untuk pemilihan, termasuk beban penyelenggara pemilihan itu, dan terakhir dalam program ketaatan daripada peserta pemilu. Itu terkait dengan potensi permasalahan. Nah, oleh karena itu maka saya berangkat dari beberapa hal. Ini berangkat dari Peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2020 tentang Renstra 2020 sampai 2004. Di mana bagaimana menjadikan pengawas Bawaslu sebagai lembaga terpercaya, dan yang pertama adalah terkait peningkatan kualitas pencegahan, pengawasan inovatif dan kepedulian masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Pertama saya menawarkan standar pelaksana pengawasan itu mengurangi hal yang berbau teknis, kalau bisa itu kita memperhatikan tentang manajemen risiko pemilu dan tata kelola lingkungan, green election. Yang kedua adalah tentang literasi pengawasan pemilu, baik secara manual maupun secara online. Kemudian sistem informasi pengawasan, kemudian pembentukan komunitas pelopor pemilu demokratis, baru yang dalamnya adalah pencanangan komunitas, baik di desa, di sekolah maupun komunitas yang lain, baru sekolah pengawasan pemilu, yang sekarang oleh Bawaslu ada SKPP, tapi sekolah pengawasan pemilu ini adalah dikembangkan terus. Kemudian yang berikut adalah jelajah pengawasan. Kita ini sebagian besar adalah wilayah kepulauan, maka sudah sepantasnya kita memperhatikan kepulauan untuk dilakukan pengawasan, karena di situ adalah sumber masalah, khususnya ada potensi masalah terjadi. Kemudian yang berikut adalah terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, memperluas pengawasan akar rumput, kemudian nantinya juga kita peningkatan kualitas kerjasama dan koordinasi. Berikut metode pengawasan karena sekarang berbasis teknologi dan online, kita berupaya agar supaya nantinya ada semacam pengawasan berbasis teknologi, termasuk pembentukan satgas pengawasan cyber, pengawasan melalui ruang-ruang virtual, kemudian komunitas yang lain, supaya nantinya kita berupaya agar supaya hal-hal yang tidak baik di media sosial dan ruang virtual bisa kita antisipasi. Terakhir, ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan. Itu terkait dengan bagaimana misalnya IKP ini sebenarnya dia memperhatikan terkait dengan manajemen risiko pemilu dan kebijakan pencegahan, dan termasuk juga reformasi tentang pojok pengawasan.
Yang kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan pelanggaran penyelesaian sengketa pemilu. Itu ada 3, peningkatan pelayanan, baru sistem informasi, teknologi informasi, dan sistem monitoring dan evaluasi. Kalau yang peningkatan pelayanan dan sistem teknologi informasi ini adalah bagaimana upaya Bawaslu agar supaya nantinya secara cepat, sederhana, dan progresif penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa bisa kita lakukan dengan baik. Tapi yang paling penting adalah sistem monitoring dan evaluasi. Bawaslu adalah regulator. Bawaslu adalah pihak akhir yang memberikan tanggung jawab untuk mengawasi termasuk juga melakukan penegakan hukum yang di dalamnya adalah penanganan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Ada kewenangan Bawaslu Undang-Undang 7 2017 tentang kewenangan koreksi. Ini harus secara sistematis diketahui oleh Bawaslu. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota melalui sistem monitoring dan evaluasi supaya tahu perkembangan kasus. Jangan sampai justru ada kasus yang tidak diselesaikan, perkara tidak diselesaikan. Dan dia harus secara monitor oleh sistem yang terkait dengan ini. Yang berikut hukumnya ini secara ini bahwa harmonisasi undang pemilu dan undang pemilihan ini hanya mendorong karena ini terkait dengan regulasi. Kemudian helpdesk kajian dan advokasi hukum. Helpdesk kajian ini secara kelembagaan. Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota ketika meminta saran pendapat, minta asistensi, atau ada tim khusus, tidak sekedar ke person, koordinator divisi, orang per orang komisioner Bawaslu, sehingga ketika turun ke bawah itu berbeda kebijakan yang disampaikan. Nah, secara ini ada helpdesk terkait dengan hal-hal yang krusial, misalnya dalam pemungutan terkait dengan kajian keputusan tentang pemungutan suara ulang. Apa yang akan dilakukan supaya secara merata kebijakan itu berlaku secara nasional. Termasuk juga advokasi hukum itu harus diperhatikan. Yang terakhir tentang penegakan hukum ini mendorong adanya badan peradilan pemilu, undang-undang pilkada juga mengamanat demikian. Kemudian fasilitasi dialog antar penegakan hukum supaya nantinya ada pemahaman bersama tentang norma dan hukum acaranya yang menjadi pedoman teknis penegakan hukum pemilu tidak berbeda satu sama lain. Baru ini forum koordinasinya tripartit ini dikuatkan. Jangan sampai ada persoalan terkait dengan KPU Bawaslu dan DKPP agar supaya nantinya ada persoalan-persoalan tentang kepemiluan bisa diselesaikan. Bukan berarti akan berkolaborasi itu hal yang tidak baik. Misalnya terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh KPU bisa disaran oleh Bawaslu dan sebagainya. Yang terakhir ini fokus saya terkait dengan sumber daya manusia. Ini proses rekrutmen Bawaslu dan Panas ad hoc. Kita berarti bersama bahwa sebenarnya itu prioritaskan individu yang memiliki integritas rekam jejak termasuk yang sudah berpengalaman. Ini fokusnya karena di pemilu 2004 adalah pemilu yang dan pemilihan yang agak berat karena bebannya, maka dia sudah berpengalaman secara teknis untuk melaksanakan tugas. Kemudian nantinya juga terkait dengan ad hoc. Ad hoc ini terbagi 2. Panas kecamatan dan panas kecamatan itu bersifat kolektif karena lebih dari 1 orang. Panas kelurahan desa dan Panas TPS hanya 1 orang secara mandiri, jadi ada berbeda. Kemudian yang kedua adalah job analisis, peningkatan kualitas profesional dan integritas SDM. Artinya ini adalah kita harus menilai apa sih sebenarnya kebutuhan dari SDM untuk didistribusikan berdasarkan job analisis dan bekerja ke setiap unit kerja Bawaslu. Yang berikut adalah peningkatan kompetensi dan pembinaan sikap mental, spiritual, jasmani, rohani secara berkala. Yang misalnya begini, ada kuliah 7 menit dari alim ulama, atau ada olahraga, atau ada secara ini ada psikologi, psikolog akan mengecek, jangan sampai juga ada bermasalah terkait dengan sikap mental. Kemudian kapasitas dan kurikulum. Yang terakhir adalah sistem monitoring evaluasi kinerja dan sistem. Jadi ini begini, evaluasi monitoring dan evaluasi terkait dengan kita ada suatu sistem akan mengetahui bahwa apakah seseorang anggota Bawaslu dia bekerja apa dalam kurun waktu tertentu, dalam tahapan tertentu. Jangan sampai hanya seseorang yang bekerja dalam suatu lembaga ini, atau hanya staf sekretariat yang bekerja, atau hanya karena sebenarnya prinsip robotik kan dia berjalan dengan sendirinya. Harus diketahui. Bagaimana cara mengetahui? Adalah buat sistem. Dia harus secara internal Bawaslu itu akan membuat sistem supaya dia tahu hari ini melakukan apa, supaya kemudian di satu sisi juga dia harus publikasi secara pribadi dan secara kelembagaan. Supaya ketahuan kalau ini sikap terbuka dan transparan, maka dia akan berupaya untuk bekerja. Misalnya begini, keselamaan kita, saya lihat ini seperti saya terjadi adalah ketika proses seleksi rekrutmen jajaran di bawah, yang bekerja adalah divisi SDM dan organisasi. Ketika proses tahapan pengawasan, divisi pengawasan yang bekerja. Ketika pelanggaran sengketa, divisi pengawasan. Yang lain seakan-akan diam. Nah,
Ini yang perlu dibuat supaya nantinya kan semua kan anggota Bawaslu, anggota Panwas harus bekerja secara bersama-sama. Dan yang proses kerjasama tim ini yang sangat perlu dilakukan. Dan itu dilihat di situ, sistemnya di situ. Supaya nantinya antara komisioner pimpinan termasuk dengan supporting system dari staf sekretariat itu bisa berjalan dengan baik. Karena sudah diketahui secara internal, dia ketahui bahwa dia bekerja untuk apa kinerjanya, tapi secara eksternal publik tahu bahwa dia bekerja, baik secara kelembagaannya maupun secara personal. Supaya nantinya ketika ada keterbukaan, maka mau tak mau dia harus bekerja. Mau tak mau dia harus kita paksa orang untuk bekerja supaya nantinya kinerja ditampakkan. Jadi tapi itu ada standar-standar minimal yang perlu kita pikirkan bersama-sama untuk ini supaya secara terbuka. Kan sekarang ini sistemnya adalah sistem terkait dengan pelaksanaan tugas saja secara kelembagaan. Tetapi siapa yang di balik layar misalnya suatu pekerjaan itu tidak tahu siapa bekerja. Nah ini secara ini. Peraturan Bawaslu nomor 15/2020 tentang pembinaan sudah keluar, tapi itu cenderung kalau ada masalah. Ini semuanya antisipasi bagi kita supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari, itu dikendalikan oleh 10 menit sudah lewat. Ini demikian pimpinan Pak Ketua terkait dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bang Bung Pak Herwin Jeffler Melilsa Malonda. Paparannya sangat pas, memakan waktu 10 menit, 11 menit Pak. Nanti teman-teman tim sel akan memperdalam paparan dan gagasan Pak Herwin. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang ringan-ringan dulu, ringan-ringan saja. Pak Herwin ini PNS. Ya. Di mana? Di Pemda. Pemda. Ya. Sejak tahun 99. Jadi sejak tahun 99 jadi PNS, kemudian jadi penyelenggara pemilu tahun 2003. Ya. Jadi praktis sejak diangkat PNS 2099 menjadi penyelenggara pemilu tahun 2003 itu berarti 4 tahun aktif sebagai PNS. Ya. Nah, sekitar 20 tahun menjadi penyelenggara pemilu ini, hampir 20 tahun menjadi penyelenggara pemilu, artinya Anda tidak bekerja sebagai PNS. Pertanyaan sederhana ini kira-kira pertanggungjawaban moralnya sebagai PNS itu gimana? Pak Ketua, untuk ke 2003 waktu itu Panwas ad hoc itu kita dari tokoh masyarakat. Memang belum ada aturan seperti sekarang harus bekerja sepenuh waktu, maka waktu itu saya bolak-balik. Juga kan ada yang unsur perguruan tinggi dan unsur pers, jurnalis yang masih juga bekerja di tempat masing-masing, termasuk dari kepolisian dan kejaksaan. Jadi memang waktu itu kita masih bekerja sebenarnya paruh waktu untuk hal ini. Jadi nanti 2008 saya berhenti total untuk bekerja, tapi dalam statusnya masih PNS. Nanti 2017 kan 2017 menghendaki saya harus berhenti sementara. Itu kronologisnya. Sehingga ketika waktu itu saya masih tetap melaksanakan tugas baik sebagai PNS maupun sebagai anggota Panwas, karena saya lama sebagai Panwas Kabupaten. Nanti setelah jadi anggota KPU, otomatis maka saya harus melaksanakan tugas sepenuh waktu. Baik, silakan yang lain, Pak Chandra, Bu Endang. Bu Endang, silakan. Ya, selamat siang Pak Herwin. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya kepada Pak Herwin yang sudah masuk dalam 20 besar. Nah, Pak Herwin selama ini kan menjadi Bawaslu Sulawesi Utara ya. Ya. Oke. Sebelumnya pernah juga menjadi anggota KPU Minahasa. Ya. Kalau kita perhatikan Pak Herwin, dalam proses penyelenggaraan pemilu antara dua lembaga KPU dan Bawaslu itu kan ada seringkali ya terjadi semacam ketidakharmonisan gitu ya
Padahal kedua-duanya itu sebenarnya bisa bersinergi di dalam rangka untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas, kemudian yang legitimate, yang dipercaya oleh masyarakat secara keseluruhan. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak, pernah menjadi anggota KPU juga, kemudian juga sekarang menjadi anggota Bawaslu Provinsi, bagaimana kira-kira Pak Herwin itu ingin membangun lembaga Bawaslu ini agar ada keharmonisan, dan seperti apa kira-kira bentuk hubungan yang paling ideal antara Bawaslu dengan KPU, ya. Bukan berarti kemudian mesti harus sama, kemudian malah bisa istilahnya itu menjalin persekongkolan yang sama, bukan. Tetapi bahwa hubungan antara Bawaslu dengan KPU supaya terjadi keharmonisan sehingga memang betul-betul kualitas pemilu itu bisa terjaga dengan baik dan menjadi terpercaya. Kira-kira apa yang ide ataupun gagasan yang Pak Herwin bisa sampaikan? Itu dulu. Terima kasih. KPU Bawaslu plus DKPP adalah satu kesatuan penyelenggara pemilu. Kesuksesan pemilu ini dititipkan bagaimana penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. KPU memang diberikan amanat untuk melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu yang secara tahapan itu harus dipenuhi oleh KPU. Bawaslu itu sebenarnya bertugas untuk membantu KPU, kalau menurut saya. Membantu KPU terkait dengan menghasilkan hasil pemilu yang benar-benar berintegritas. Kalau kesepahaman ini berjalan antara KPU dan Bawaslu, satu sisi bahwa Bawaslu memandang bahwa teknis penyelenggaraan pemilu dibebankan kepada KPU, KPU memandang bahwa Bawaslu sebenarnya itu adalah pembantu tugas KPU untuk mengoreksi, karena pekerjaan itu kan tidak selamanya sempurna, masih ada fraud, masih ada kekeliruan, apalagi masih ada kesalahan yang pelanggaran bisa terjadi, maka bisa dikoreksi dan dibetulkan oleh Bawaslu. Dalam konteks itu maka diperlukan pertemuan-pertemuan informal, pertemuan-pertemuan secara rutin yang dilakukan antara KPU Bawaslu, misalnya coffee morning atau apapun namanya, supaya nantinya segala persoalan, apalagi ada persoalan yang timbul bisa diselesaikan. Bisa saja kan sebelum masuk ke forum resmi, misalnya di forum pleno KPU atau rekapitulasi KPU. Tapi kalaupun tidak, maka itu bisa saja diketahui bahwa tidak bisa ada kesepahaman, maka itu masuk dalam proses kewenangan masing-masing sambil menyadari bahwa ada kewenangan masing-masing yang harus dipenuhi. Yang berikut sebenarnya adalah komunikasi intensif itu yang bisa terjadi. Sekarang teknologi sudah meningkat, bisa saja ada buka WhatsApp grup atau Telegram grup dan sebagainya yang bisa membantu secara cepat penyelesaian, yang bisa saja segala sesuatu dapat diselesaikan sebelum, karena biasanya kalau di forum-forum resmi maka akan timbul kewenangan masing-masing. Nah, bisa saja kan ada solusi yang bisa diselesaikan terkait dengan ini. Itu dari terkait ini, jadi komunikasi yang intensif bukan cuma secara komunikasi di pertemuan formal, tapi juga komunikasi dalam pertemuan informal. Ya, persoalannya kan masing-masing memang punya kewenangan sendiri ya Pak ya. Iya. Yang saya maksud adalah bagaimana kemudian hal tersebut antara mereka tanpa harus mengintervensi kewenangan dari masing-masing kemudian bisa. Nah, kalau upaya pencegahan itu memungkinkan nggak Pak untuk bisa terjalin kerjasama yang baik dan seperti apa gitu? Pencegahan terhadap proses pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Menurut saya sebenarnya kan keberhasilan kita hal yang tidak, kegagalan penyelenggaraan pemilu juga tanggung jawabnya ke Bawaslu, karena punya satu fungsi pencegahan. Ketika sebelum tahapan dimulai, dia kan sudah memprediksi apa yang kemungkinan akan terjadi, bisa saja melalui EKP atau potensi kerawanan. Atau sudah dalam proses tahapan itu sebenarnya Bawaslu bisa memberikan saran perbaikan kepada KPU. Jadi berjalan beriring. Nah, dalam konteks ini sebenarnya tanggung jawab itu yang harus dipikul oleh Bawaslu untuk bahwa tahapan ini walaupun teknis penyelenggaraan pemilu itu dibebankan tanggung jawab kepada
KPU selaku penyelenggara teknis, tapi dalam mengemban fungsi pencegahan agar supaya kita kan tidak mau teman-teman KPU membuat kesalahan, membuat pelanggaran. Nah, karena itu bahwa fungsi-fungsi itu harus dikedepankan oleh Bawaslu. Kalau saya sih di ajaran saya lebih suka lebih baik teguran nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya sampaikan bahwa ada yang kesalahan yang bisa dilakukan, walaupun dengan cara-cara yang humanis, cara-cara yang bersahabat, bukan sekedar untuk menghakimi misalnya teman-teman KPU. Nah, proses komunikasi ini yang bisa kita depankan supaya nantinya tidak sekali lagi tidak bawa ke forum rapat. Kalau sudah masuk ke rapat pleno agak sangat susah itu untuk diselesaikan. Tapi pertemuan-pertemuan itu Ibu ini yang memang karena fungsi pencegahan ada di Bawaslu, jadi tanggung jawab itu yang harus dibuat oleh Bawaslu. Karena itu saya mengusulkan tadi supaya mengecek secara keseluruhan kita ada sistem monitoring, evaluasi dia melakukan apa sebenarnya dari sisi pencegahannya. Pencegahan tidak sekedar sosialisasi, tapi pencegahan itu adalah suatu kajian analisis yang diberikan oleh Bawaslu kepada KPU bahwa tindakan atau kegiatan dilakukan oleh Bawaslu ada kekeliruan berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau prinsip-prinsip dari asas pemilu itu sebenarnya. Oke. Yang kedua ya Pak, terkait dengan sekarang Bapak kan ada di Bawaslu Provinsi, apa yang bisa Bapak yakinkan kepada kami atas prestasi yang Bapak sudah ukir sebagai Bawaslu Provinsi yang nantinya itu bisa Anda gunakan di Bawaslu RI begitu, dan perbaikan-perbaikan apa yang bisa Anda lakukan ke depan ketika Anda terpilih menjadi anggota Bawaslu RI? Pertama integritas, Bu. Integritas itu terkait juga apakah kita diadukan atau tidak. Saya sepanjang penyelenggara pemilu, ataupun lebih kita perbanyak lagi setelah ada di KPP, hanya 1 kali diadukan. 9 tahun saya ketua Bawaslu Provinsi sampai sekarang, hanya 1 kali diadukan, itu pun kami terkait dengan pencalonan, karena putusan sengketa kita waktu itu, pemilihan gubernur kita menolak permohonan pemohon yang mengatakan bahwa kami melakukan putusannya ultra petita. Karena kami hanya menyetujui, kami melakukan terobosan hukum pada saat itu. Ini juga terkait juga dengan kemampuan bagaimana melakukan berpikir analitik, melakukan terobosan hukum, karena di regulasi kita di pilkada kalau 1 gugur maka 2 gugur. Nah di 2015 kami membuat terobosan bahwa ketika pasangan calon gubernur dan bakal pasangan calon gubernur wakil gubernur tidak diloloskan oleh KPU mengajukan sengketa di Bawaslu Provinsi, kami memutuskan bahwa bakal calon gubernur tidak memenuhi syarat karena terkait dengan mantan terpidana korupsi. Tapi calon wakil gubernur kami nyatakan memenuhi syarat dan kita memerintahkan KPU untuk membuka lagi proses pengisian calon gubernur baru. Nah, karena itu terkait dengan hak konstitusional calon wakil gubernur, karena waktu itu kita berpikir bahwa hanya 1 minggu atau 2 minggu sebelum pencalonan itu putusan MK keluar. Di tingkat nasional, baik KPU RI maupun Bawaslu RI masih berbeda pendapat pada saat itu, sehingga pencalonnya sudah jalan. Nah, kami putus wakil gubernurnya tetap, bakal calon wakil gubernur tetap ada, dan terkait hak konstitusional partai politik. Itu mereka bisa daftar lagi sehingga prosesnya bisa jalan, dan itu dilaporkan ke DKPP kami oleh bakal calon gubernur, tapi putusan DKPP justru merehabilitasi dan kalau tidak salah Ketua DKP Prof. Jimli itu merekomendasikan Bawaslu Provinsi ke Bawaslu RI untuk menerima Bawaslu RI Bawaslu Award terkait dengan penyelesaian sengketa. Itu pertama terkait dengan integritas ini. Kemudian baru yang kedua tentang membangun hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan itu baik sesama penyelenggara pemilu. Saya bukan berarti saya paling tahu, tapi saya sedikit tahu terkait proses teknis pemilu oleh KPU. Maka saya berupaya untuk memberikan informasi, memberikan saran perbaikan kepada KPU sebelum masalahnya besar. Termasuk juga terkait dengan stakeholder yang lain. Bisa saja hubungan-hubungan ini yang tidak terbina sehingga ada semacam ketidakpercayaan atau kecurigaan apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Termasuk juga nantinya saya berupaya nantinya terkait dengan peningkatan kapasitas. Bawaslu ini berasal dari
personil yang dari pendidikan yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, melakukan 3 fungsi. Fungsi pencegahan yang diintikan dia akan bertindak sebagai alim ulama, sebagai ustadz, sebagai pastor, sebagai pendeta, atau dia bersiap sebagai dosen, memberikan informasi yang baik. Kemudian nantinya dia ketika pengawasan, dia melakukan tugas-tugas seperti bagaimana intel bekerja, bagaimana orang mencari bagaimana menghasilkan baik, dan berikut adalah bagaimana dia menjadi polisi, jaksa, termasuk hakim dalam penegakan hukum. Jadi sangat lengkap terkait dengan ini. Nah, kalau dia dengan potret calon atau potret lembaga personilnya, maka itu harus ketika awal dia bekerja, dia harus diberikan pemahaman bersama. Termasuk juga yang paling pokok adalah yang saya lakukan adalah membangun soliditas secara kelembagaan karena di Bawaslu atau di lembaga penyelenggara pemilu, kecuali Panas Kepala Desa dan hanya 1 orang, itu terdiri dari lebih dari 1 orang, punya pikiran berbeda. Nah, ini sebenarnya paling penting untuk kita lakukan ke depan. Sehingga nantinya, termasuk yang terakhir adalah bagaimana membangun kepercayaan itu. Kalau saya itu membangun kepercayaan, kalau saya katakan tadi secara pidana, secara ini saya tidak pernah diadukan, kecuali etik yang hanya 1 kali sepanjang masa saya dari 2003 bertugas sebagai penyelenggara pemilu. Jadi ini yang bisa lakukan, termasuk profesional bekerja, supaya nantinya saya punya, walaupun saya bukan yang terbaik, tapi saya akan melakukan yang baik. Tapi saya punya pengalaman bekerja di jenjang penyelenggara pemilu bawah. Saya dari kabupaten, yang kita tahu kabupaten problematikanya ini agak teknis, dan itu bisa diangkat ke lembaga di pusat sebagai regulator untuk di penyelenggaraan pemilu. Itu sebenarnya yang mengasihkan adalah melakukan keputusan yang tepat di saat regulasi tidak mendukung, di saat kondisi yang yang berbeda dengan regulasi. Di situ yang harus kita membuat keputusan. Bagaimana caranya membangun komunikasi dengan para pengambil keputusan dari sisi regulasi dan sebagainya. Ini yang dari satu sisi angkat dari tingkat daerah kabupaten, saya berpengalaman di kabupaten, kemudian di tingkat nasional kita sudah tahu mudah-mudahan kita bisa elaborasi itu sebagai pengambil kebijakan, termasuk juga sikap-sikap sebenarnya yang tidak baik dari jajaran di bawah yang saya sudah punya pengalaman menghadapi itu. Karena Bapak tadi bicara soal integritas ya, yang menurut Bapak itu adalah menjadi kekuatan Bapak gitu. Nah, terkait dengan integritas, mohon maaf nih Pak, terkait Bawaslu RI itu ke depan kalau Anda terpilih itu kan juga memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi, kemudian juga pembinaan pada daerah kan. Tadi yang Bapak sampaikan bagaimana SDM yang sangat berbeda-beda itu kemudian bisa memiliki kemampuan yang sama, apalagi dia harus menangani masalah pencegahan, kemudian penindakan dan seterusnya ya, pelanggaran dan penindakan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, seandainya ke daerah-daerah itu Pak, menurut Bapak gitu ya, itu Bapak perlu dilayani, difasilitasi ya ketika ke daerah, atau gimana Pak? Selama ini Bapak kemudian melakukan juga terhadap misalnya pejabat-pejabat Bawaslu yang dari pusat. Ini mumpung didengar banyak orang Pak, jadi nanti Bapak kan punya komitmen terkait integritas itu. Pertama, terkait pelayanan sepantasnya sebagai ini, sebagaimana tamu biasanya. Misalnya kalau di daerah, kalau berkendaraan pakai kendaraan saya sendiri. Mungkin mungkin bisa di ini terkait juga dengan bagaimana kita dilayani sebagai sahabat saja, sebagai teman, sebagai pimpinan, tidak berlebihan hal-hal yang kalau berlebihan itu konotasinya tidak baik. Misalnya jajaran daerah tidak tahu bahwa punya kemampuan keuangan yang minim, harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Kalau saya agak normatif,
Kalau di acara saja. Setelah itu ya pengalaman saya selama ini cuma diajak oleh teman-teman itu makan. Setelah itu ya di hotel itu seringkali saya ke daerah atau ke Jakarta bareng-bareng kabupaten kota, justru saya traktir makan. Atau saya seringkali mengajak mereka beli buku di salah satu toko buku, walaupun itu jarang saya baca juga. Jadi sepantasnya yang saya lakukan dilayani, minimal didampingi. Sebenarnya pendampingan itu hanya sekedar saya mencari tahu kondisi jajaran di bawah, sekaligus saya melakukan pembinaan. Apa yang tidak boleh dilakukan, mungkin bisa saja saya dapat informasi tentang satu daerah untuk hal ini. Jadi ya sewajarnya untuk itu tidak berlebihan yang bisa lakukan. Ya kalau melayani, ya kayak melayani tamu lah, sama dengan kami melayani RI, ya makanlah, makan semua. Tapi tidak yang berlebihan. Kalau sudah berlebihan, saya pasti akan melakukan itu karena saya tahu kemampuan keuangan mereka. Ya, terima kasih Pak Ketua. Cukup. Baik, terima kasih Bu Endang. Selanjutnya Pak Chandra akan melanjutkan. Bu Betty, silakan. Selamat siang Pak Erwin. Siap, Bu. Jadi saya sedang lihat paparan Bapak mengenai sumber daya manusia dan organisasi. Saya selalu tertarik soal sumber daya manusia dan organisasi ya. Di sini cukup komprehensif, mulai dari proses rekrutmen, termasuk yang pengawas ad hoc ya, kemudian job analysis dan peningkatan kualitas profesional dan integritas SDM, sistem monitoring, rencana kerja anggaran, pengembangan kapasitas, kemudian kurikulum, kapasitas. Itu semua bagus ya Pak ya. Tapi seringkali banyak orang yang bisa menuliskan yang bagus-bagus itu dan juga banyak referensi yang bisa diambil ya. Tetapi tidak banyak yang bisa mengimplementasikannya. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya bagi Bapak untuk menerapkan ini semua, tantangannya apa yang akan Bapak hadapi? Itu dulu deh. Tantangannya keinginan semua pihak yang berbeda satu sama lain. Misalnya, pertama dari anggaran dulu. Anggaran itu kan biasanya dibuat di tahun sebelumnya ketika akan dilaksanakan, maka bisa saja karena di lembaga penyelenggara pemilu ada divisi, semua ingin untuk direalisasikan. Nah, oleh karena itu saya harus melihat terkait dengan apa sih program dari Bawaslu yang mengarah secara struktural itu di Densra, peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2020. Itu tantangannya karena semua ada keinginan. Jadi harus benar-benar itu diberikan pemahaman bahwa yang diperlukan sebenarnya kebutuhan anggaran yang berbeda. Yang kedua terkait dengan sikap personal masing-masing yang punya ambisi, yang punya perilaku yang menggampangkan masalah, yang punya perilaku yang dia merasa bahwa dia harus diuntungkan. Dia harus diapakan? Sorry, maaf. Dia selalu diuntungkan dalam sebuah proses karena dia menggampangkan masalah. Dan itu kan saya tawarkan. Dia harus ada sistem monitoring evaluasi kinerja. Dari awal kita harus tahu sistem monitoring evaluasi kinerja secara kelembagaan internal supaya tahu mulai dari proses awal dia melakukan apa. Nah, nanti ada bagian yang akan menganalisis itu. Dia akan melakukan apa? Dia bisa akan perbaiki manajemen. Dan yang kedua adalah sistem dia ke publik, ada sistem informasi. Bukan. Saya tahu, saya baca ini dan Bapak tadi sudah menjelaskan juga. Pertanyaannya konsep yang sudah disusun ini supaya bisa diimplementasikan. Ya, jadi saya nggak butuh penjelasan soal sistem monitoring kerjanya apa karena itu sudah standar ya ada. Tapi pertanyaan saya, ketika mau mengimplementasikan ini, tantangan yang akan Bapak hadapi apa? Tantangan tentang saya katakan tadi anggaran. Kedua perilaku personil. Siapa? Personilnya siapa? Personil justru kawan sendiri. Dia harus benar diyakinkan bahwa ini kan perubahan yang secara besar kita harus lakukan.
Karena kalau kita harus keluar dari zona nyaman, selama ini zona nyaman untuk melakukan ini, karena ke depan perlu kita lakukan itu supaya nantinya ini supaya kerja-kerja kita terukur, bukan cuma sekedar memang sih ada apa namanya. Yang ketiga adalah terkait juga bagaimana stakeholder bisa melakukan itu, bisa membantu Bawaslu agar supaya nanti misalnya terkait juga kalau dia tengah staf sekretariat berarti dia mengarah ke Kementerian PAN karena dia harus mengarah kepada penuntut kan tadi ada job analisis dan apa namanya terkait dengan kebutuhan SDM, dia harus dilakukan lagi revitalisasi sekretariat sebagai subordinate system, termasuk juga terkait dengan hubungan antara, ini kendalanya adalah hubungan antara komisioner dan sekretariat. Komisioner sebagai pengambil kebijakan, tapi teknis operasional dari sekretariat, supaya benar-benar apa namanya terkait dengan sistem ini bisa kita lakukan ke depan sambil ada topangan dari lakukan, termasuk juga ya terakhir kita konsultasikan kepada yang ahli untuk bagaimana sistem itu supaya nantinya secara saya sih bermimpi sebenarnya tugas-tugas secara kan selama ini kan tugas-tugas kelembagaan terukur, tapi tugas-tugas personil yang tidak terukur dia melakukan apa? Kita tidak tahu melakukan apa. Jangan sampai justru ini robotik sistemnya jalan yang begitu. Apalagi tahapan pengawasan. Yang saya perhatikan adalah pengawasan itu pertama hanya beberapa orang yang bekerja. Jadi sebenarnya kita akan terpantau terkait dengan yang saya katakan terkait dengan bagaimana pengembangan SDM, termasuk juga tantangannya ini ya kapasitas masing-masing, dan juga kita bagaimana mencegah integritas daripada jajaran kita di bawah. Baik, tadi tantangannya adalah anggaran, kemudian sikap personel di situ, kemudian integrasi dengan stakeholder termasuk Kementerian PAN. Ya. Pertanyaannya kalau dibuat sistem monitoring evaluasi kinerja itu, apakah termasuk kepada anggota Bawaslu-nya sendiri? Iya, Masuk sistem dari monitoring itu atas, ini apa namanya? Saya sih sebenarnya berharap bahwa di setiap lembaga kan ada inspektorat. Nah, inspektorat itu hendaknya juga jangan cuma sekedar berbicara tentang bagaimana penggunaan anggaran, tapi bagaimana juga terkait dengan kinerja personil yang ada. Karena apa namanya harus terukur. Bagaimana kita memberi contoh kalau kita sendiri tidak diukur terkait dengan kinerjanya. Jadi harus ada kerelaan. Ya memang tugas berat ini kan masih pendapat pribadi, tapi itu akan dibawa misalnya kalau saya terpilih dengan teman-teman lain. Kalau kita mau bekerja, bahwa kita harus terukur kerja kita supaya nantinya apa namanya itu bisa dipertanggungjawabkan kepada publik persurvei ini. Bapak kan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara ya. Ya. Bapak sudah mulai menerapkan konsep-konsep ini nggak di Bawaslu Sulawesi Utara? Iya, secara ini walaupun saya tadi tantangan, ada yang apa namanya, ada yang ingin menang sendiri sebagainya, tapi kita berupaya secara terukur untuk melakukan terukur sih artinya begini. Pertama, programnya apakah ini sesuai dengan tugas wewenang dan kewajiban daripada Bawaslu secara proporsional. Ini kan sebenarnya yang berbeda, yang seringkali jadi konflik internal adalah di awal-awal anggaran saya kurang daripada divisi yang lain misalnya. Nah, ini harus ada kesepahaman bersama bahwa ini terkait. Kemudian kedua adalah terkait dengan pencapaian program bersama. Supaya kita bekerja bersama, bukan bekerja sendiri-sendiri untuk hal ini. Jadi sistem monitoring, misalnya sistem monitoring evaluasi kinerja ini sudah ada di secara resmi belum, tetapi secara ini kebijakan saya selaku saya kan selain ketua Bawaslu Provinsi juga koordinator divisi SDM organisasi. Ya, justru karena itu saya bertanya, ya. Apakah ini sudah diterapkan di Bawaslu? Kalau saya sudah menerapkan itu. Jadi sudah ya, ada. Walaupun belum maksimal, karena belum walaupun ada tantangan karena di sistem Bawaslu ini kan segala sesuatu regulasi diatur di atas. Nah, seringkali ini mentok, ini tidak diatur secara teknis, secara kelembagaan. Nah, mungkin saya hanya melakukan pendekatan non formal bahwa ini sebenarnya untuk kepentingan lembaga, kepentingan bersama.
ya mungkin ke depan memang kalau saya terpilih RI itu diformalkan supaya menjadi jajaran tahu tentang hak dan kewajibannya. Karena sudah dilembagakan misalnya di peraturan Bawaslu atau di petunjuk teknis yang lain, maka itu akan dilakukan secara konsisten oleh jajaran. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Betty, Pak Chandra, dan Bu Rosid. Ya, makasih Pak Herwin ya. 5 tahun yang lalu, Anda lolos 10 besar. Iya, siap. Sempat fit and proper test di DPR. Iya. Kan nggak kepilih. Tuhan belum berkehendak. Ini kehendak Tuhan apa kehendak DPR? Saya percaya bahwa Tuhan memakai DPR tidak memilih saya. Oke. Apa yang terjadi? Bisa cerita sedikit nggak? Aduh, nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya hanya meyakini saja bahwa Tuhan belum memilih saya dan melalui tangan-tangan DPR. Gitu ya. Ya. Anda nggak mau cerita apa yang terjadi selama Karena proses fit and proper test? Akhirnya saya bersyukur sebenarnya saya tidak jadi. Karena akhirnya saya jadi provinsi, kemudian saya menyelesaikan studi saya. Bukan tidak mungkin kalau saya Bawaslu RI, saya tidak menyelesaikan studi doktoral saya. Saya selalu memaknai sebuah keputusan, apapun itulah keputusan ilahi. Itu yang saya pahami dari sisi spiritual saya. Oke. Dan kemudian apa yang membuat Anda mau ke DPR lagi, Pak? Saya berdoa kepada Tuhan, meminta kesempatan yang kedua kali lagi bisa saja ke DPR dan bisa saja saya terpilih. Yaitu kembali lagi seperti tadi, kita berproses saja karena memang masih ada kerinduan saya untuk melayani. Saya berprinsip bahwa pekerjaan itu adalah pelayanan kepada pengabdian saya kepada Tuhan yang saya imani, kemudian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kalau Tuhan diberikan kesempatan, saya akan berupaya maksimal. Nah itu, dan kalau Tuhan memilih saya, itu akan saya aminkan dan saya lakukan sebaik-baiknya sesuai kemampuan saya. Oke, pada proses itu nggak ada macam-macam kan, Pak ya? Nggak lah tuh. Saya nggak tahu. Oke. Obsesi apa yang ada di pikiran Pak Mas Herwin tentang Bawaslu Pusat? Kan Mas Herwin mau daftar di Bawaslu Pusat. Ya. Tentu saja punya obsesi. Apakah saya salah? Tidak. Tidak. Oke. Apa saja? Obsesi saya berupaya supaya ini menjadi lembaga yang terpercaya. Selama ini kurang? Kalau ada protes, ada sebagainya, ada kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron. Penyebabnya? Ya terkait dengan sistem yang ada, misalnya begini, terkait dengan kajian-kajian yang memang perlu berpikir komprehensif, tidak sekedar memahami bahwa ini adalah kepentingan dari Bawaslu sendiri untuk eksis. Tapi Bisa kasih contoh? Bisa kasih contoh? Saya buka-buka saja ini. Saya 2015 memutuskan, saya Ketua Bawaslu Provinsi memutuskan calon mantan terkena korupsi tidak memenuhi syarat. Sebenarnya kan kalau di 2020 ada 2 yang kami gugurkan itu berpotensi jadi calon. Berpotensi jadi calon karena mereka sudah menyelesaikan masa pemidanaan tapi belum 5 tahun. Tapi puji Tuhan mereka tidak mendaftar sehingga walaupun pada saat itu saya sudah berpikir kalau waktu itu memang kami sudah diarahkan untuk kalau ada laporan untuk hal ini maka kita harus menerima. Saya berpikir waktu itu kalau itu memang jadi maka saya harus konsisten dengan keputusan 2015. Yang mengarahkan siapa? Waktu itu dari Bawaslu RI bahwa untuk kalau ada laporan terkait dengan
apa namanya, mantan terpidana, kan sudah punya sebelum pendaftaran itu sudah keluar kajian hukum. Saya sudah berpolemik waktu itu. Saya akan dissenting opinion waktu itu. Tapi ya memang karena tidak terjadi ya itu. Jadi oleh karena itu dasar itu saya berupaya begini. Sebenarnya kita terkait dengan konsistensi apa namanya, Bawaslu ini adalah regulator sekaligus dia mengarahkan seluruh jajaran Bawaslu provinsi, Bawaslu kota. Ada kewenangan memutus ini. Itu di pelanggar administrasi untuk pemilu dan pemilihan untuk TSM politik uang dan kewenangan sengketa proses pemilu. Dan ini sebenarnya selain kesiapan jajaran di bawah, tapi juga harus, saya katakan usulkan tadi, harus ada help desk kelembagaan. Jadi help desk kelembagaan dan secara rutin diskusi dengan para ahli supaya menghasilkan keputusan-keputusan yang benar-benar tidak berpolemik dan mengakibatkan misalnya ongkos pemilu jadi mahal terkait dengan kerusuhan dan sebagainya. Jadi memang ada berbagai macam hal yang boleh dikatakan kita berupaya agar supaya Bawaslu ini, karena dia kalau di regulasi kita kan kendalinya di Bawaslu. Bawaslu provinsi hanya sekedar menerjemahkan, mentransfer apa jadi kebijakan dari Bawaslu provinsi dengan kabupaten kota. Ini harus apa namanya kita rubah supaya nantinya sistemnya, supaya keputusan secara lembaga dengan mendengarkan informasi kajian dari yang lain, dan tiba-tiba ujung-ujung sudah keluar hal-hal yang terkait dengan itu. Berarti itu perbaikan hubungan antara Bawaslu pusat dengan Bawaslu daerah ya. Hubungannya itu hubungan ini, pastikan hubungan hierarki. Ya, karena di Bawaslu ada hubungan hierarki, tapi yang paling penting dalam setiap komunikasinya. Karena yang mengetahui persoalan di bawah itu di Bawaslu daerah. Bawaslu daerah yang mengetahui persoalan di bawah dan dikomunikasikan segala sesuatu supaya nantinya ketika mengambil keputusan dia sudah mengakomodir terkait dengan kondisi daerah, terkait dengan kasus posisi perkara yang sudah dilakukan, supaya tidak berpolemik hal ini. Termasuk juga tidak ada perbedaan perlakuan antara satu daerah dengan daerah lain terkait dengan kebijakan. Oke, saya menyambung pertanyaannya Bu Betty. Saya ingin bertanya nih, selaku organisasi Anda di Manado, di mana? Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Ya. Itu memang sebagai institusi itu punya KPI nggak sih? KPI. Target Key Performance Indicator. Saya belum. Nggak ada. Target institusi nggak ada ya? Oh, kalau ada kita kan tanda tangan perjanjian kinerja setiap tahun. Tanda tangan perjanjian kinerja. Biasanya perjanjian kinerja itu misalnya berapa pelanggaran, berapa persen, ini terkait dengan persentase. Berapa persen yang akan kita selesaikan pelanggaran, penyelesaian sengketa, berapa tugas-tugas pengawasan, terkait dengan persentase. Itu di tingkat institusi atau di tingkat individu? Di tingkat institusi. Di tingkat individu? Setahu saya tidak itu. Jadi hanya menunjang ketercapaian tugas-tugas kelembagaan. Nah, memang ada bagian-bagian untuk melakukan supervisi terkait apakah jajaran bisa melaksanakan tugas, tetapi belum tersistematis. Mungkin saya yang mungkin kurang update ya. Buat saya sih agak aneh ya kalau tiap Anda bicara SDM, bicara organisasi, terusnya nggak ada target individu. Kalau nggak ada target. Kalau secara resmi pasti enggak, karena selama ini kan kita tidak tanda tangan bahwa kita harus melakukan apa sebenarnya dalam satu kurun waktu tertentu. Nah, ada. Hanya secara kelembagaan itu pun hanya saya yang tanda tangan selaku ketua Bawaslu provinsi. Itu kemudian saya ke kabupaten kota juga dengan ketua Bawaslu kabupaten kota. Itu. Patuh. Dengan Bawaslu pusat? Saya tanda tangan dengan Bawaslu pusat. Saya sudah 9 kali tanda tangan selaku ketua dengan ketua Bawaslu pusat terkait dengan perjanjian kinerja kelembagaan. Nah,
anak buah Anda nggak tanda tangan, nggak minta Anda tanda tangan tentang kinerja mereka. Iya. Enggak. Jadi hanya itu saja yang saya koordinasikan, saya komunikasikan dengan teman-teman bahwa target kita ini. Misalnya ketika ada laporan pelanggaran 100% kita harus selesaikan. Atau dalam pengawasan berapa misalnya laporan hasil pengawasan yang harus kita ambil dapat. Oke. Cukup. Atau satu lagi boleh nggak Pak Ketua? Satu lagi boleh? Oke. Kalau seandainya Anda jadi terpilih ya menjadi anggota Bawaslu pusat ya. Selain yang Anda sampaikan tadi mengenai masalah ada landasan hukum segala macam, hal apa lagi yang perlu diperbaiki dari Bawaslu pusat menurut pandangan Anda dari sisi organisasi dan sumber daya manusia? Saya ngikutin Bu Betty aja. Sebenarnya kan yang diperbaiki sebenarnya begini. Ini sebuah sistem. Mulai dari proses rekrutmen. Ya, dari segi sumber organisasi dan kemudian sumber daya manusia, job segala macam, dengan tetap jangan berbicara mengenai masalah perubahan undang-undang dasar ya, atau undang-undang pemilu ya, itu given gitu loh. Ya, oke. Sebenarnya bagi berangkat dari kan kualitas sumber daya manusia itu sebenarnya berangkat dari kemampuan dia. Kita sih tidak mau yang istilah garbage in, garbage out, tidak mau masuk sampah, keluar sampah. Mudah-mudahan sampah itu bisa diolah. Saya membahasakan dari si ilmu lingkungan, sampah itu bisa diolah dan bisa bermanfaat. Atau kan proses seleksi itu kan kita tidak tahu mana yang terbaik sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya saya berharap ketika sebelum proses rekrutmen, apalagi Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, kita harus memetakan daerah kebutuhannya apa, selain kebutuhan bersama undang-undang. Dan karena ini kan terkait dengan hubungan personal. Yang kedua adalah biasanya kan di seleksi ini kan kita tahu ini kemampuan orang, walaupun secara psikologi, misalnya kita tahu dia mampu untuk apa, atau secara di seleksi tertulis kita tahu dia kemampuan kompetensinya apa. Itu sebagai dasar kita untuk memetakan kita mau melakukan bimtek dan pelatihan dia dalam bentuk apa? Tidak bisa disamaratakan. Disamaratakan itu hanya sekedar bagaimana membangun soliditas kerjasama dan bagaimana bisa bekerja dalam tekanan. Tapi bagaimana ketika dilakukan seorang dengan yang lain itu bisa berbeda untuk terkait dengan pembinaan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah dalam proses itu kita berharap agar supaya nantinya jajaran itu di bawah bisa mengetahui terkait dengan tugas sebenarnya. Tugas sebenarnya itu bukan cuma tugas yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu, tapi bagaimana hal-hal yang di luar, bagaimana membangun hubungan komunikasi dengan pihak lain, bagaimana dia mau mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, tidak melanggar aturan, dan juga dia akan membuat tertib hukum, tertib sosial dalam pengambilan keputusan. Ini yang coba kita lakukan di seandainya jadi Bawaslu. Terakhir, pernah nggak Anda punya pengalaman? Karena begini, Bawaslu pusat dengan Bawaslu provinsi itu tingkat kompleksitasnya berbeda. Ya. Tadi bilang bahwa Anda pernah diberikan arahan, gitu kan ya? Arahan pasti dari pengarah kan? Pengarah itu siapa ya siapalah. Sementara pada saat di Bawaslu pusat, maka pengarahnya menjadi lebih banyak atau mungkin lebih besar. Bentar. Ya. Anda sadar nggak itu? Ya. Bahwa bisa jadi karena di pusat pengarahnya menjadi lebih banyak dan lebih besar dan lebih kompleks. Pertanyaannya adalah apakah Anda siap untuk menghadapi itu? Kemudian Anda bisa ceritakan singkat aja pengalaman pribadi Anda untuk arahan-arahan yang cukup besar dan bagaimana mengatasinya. Pertama sebenarnya komunikasi yang paling penting. Komunikasi antar sesama anggota. Komunikasi antar sesama anggota
terkait memaknai atau menyikapi sebuah persoalan. Sebuah persoalan, dan begini, saya sadar dan jujur mengatakan bahwa jadi komisioner pasti bisa saja ada kepentingan. Untuk menfilter itu sebenarnya kita mengoptimalkan semacam second opinion. Second opinion itu ada dua. Second opinion pada para ahli dan second opinion dari telan staff yang memang bertindak untuk itu. Supaya nantinya ketika kita menjadi pengarah, maka pengarah itulah pengarah secara lembaga, bukan pengarah person to person. Divisi itu adalah untuk mempermudah tugas, bukan menjadi organisasi di tengah organisasi, di dalam organisasi. Supaya nantinya tidak membuat bingung di bawah. Kalau tadi Pak Chandra mengatakan, kalau dia pengarah lebih banyak, justru jadi bingung jajaran di bawah. Apalagi kalau arahannya itu berbeda satu sama lain. Nah, untuk itu saya menyarankan di pengarah ini. Mungkin maksud saya belum ditangkap, ya, bukan Bapak sebagai pengarah, tetapi ada intervensi atau arahan dari atas Bawaslu. Atau gini, saya menambahkan sama poinnya. Tadi kan kalau saya tidak salah tangkap, ada potensi arahan yang disampaikan oleh Bawaslu pusat itu akan ada lawan jika peristiwa itu terjadi. Kan begitu kan? Sayangnya peristiwa itu nggak terjadi, sehingga arahan itu tidak jalan. Kira-kira gitu kan? Jadi arahannya kan kalau begitu dinilai tidak sesuai. Pertanyaan saya nanti juga nyambung dengan jawaban Pak Chandra untuk ditambahkan, arahan itu lisan, tertulis, personal, atau kelembagaan? Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi begini, arahan itu kan timbul berdasarkan kajian. Kelembagaan, bukan personal. Nah, sehingga saya sarankan tadi, kalau bisa semacam ada help desk kelembagaan. Saya melakukan itu. Kalau kawan-kawan kabupaten kota mau konsultasi kelembagaan. Jangan konsultasi ke personal. Boleh sedikit Pak Ketua ya? Kalau itu cukup, itu saya paham. Saya udah nangkep poinnya. Cuman kalau yang itu bahwa ini arahan instruksi semuanya institusional, nggak ada pribadi. Ya. Jadi semacam rule of game-nya. Oke, ada Q&A-nya dan segala macam. Cuman bukan itu Pak, bahwa Bapak selaku Bawaslu itu ya gitulah dari atas. Punya nggak pengalaman pribadi untuk menghandle itu, dan Bapak sadar nggak Pak, atau siap nggak untuk hal ini? Kalau bagi saya itu sekedar informasi. Sekedar informasi, saya kaji apakah itu sesuai ketentuan peraturan undang. Bisa saja itu sama. Dalam tanda kutip permintaan. Dalam tanda kutip. Tapi saya membahasakan itu cuma sekedar komunikasi bahwa kita melakukan ini. Saya lihat regulasi. Kemudian lihat dalam kondisi ini di bawah. Sambil juga berdiskusi. Ada dua second opinion saya tawarkan, para ahli dan staf sekretariat yang kita akan dudukan mereka sebagai lembaga yang netral. Lembaga netral, lembaga yang independen, yang kalau saya begini, dalam pengambilan keputusan biasanya saya menginstruksikan kepada jajaran sekretariat, kamu buat 2 putusan, 2 rekomendasi terkait dengan suatu kondisi yang terjadi. Nanti kami putuskan yang bagaimana-mana. Itu biasanya ditelan staf untuk itu. Saya boleh katakan tidak sekedar menerima dan tidak serta-merta menolak. Jadi itu sebagai informasi saja, yang bukan tidak mungkin adalah bagian dari untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu atau untuk untuk menuju keberhasilan itu. Kan informasi atau yang diberikan oleh para pihak atau lagi di pihak yang di atas bisa saja itu adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bersama yang memang benar-benar harus dilakukan untuk itu. Tapi ya harus langkah-langkah, ada reasoningnya, ada argumentasinya yang harus saya lakukan. Tidak serta-merta satu sisi saya tolak atau di sisi lain saya terima setelah ini. Tapi itu bagian dari bagaimana komunikasi, saya lagi komunikasi, karena kan Bawaslu itu tidak, atau personil Bawaslu kan tidak bisa bekerja sendiri. Dia butuh topangan dari pihak luar, termasuk yang
dari atas. tangkap ya jawabannya ya. Saya persilakan Pak Erlangga. Terima kasih Pak Ketua. Pada Bu Erwin, salah satu kebutuhan kapasitas yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu ke depan itu kan digital savvy. Jadi memiliki mampu beradaptasi dan melek terhadap digital teknologi. Nah, terkait dengan hal itu, bagaimana Anda nanti ketika menjadi komisioner Bawaslu itu mengembangkan teknologi digital dalam institusi Anda, terutama terkait dengan persoalan isu yang sedang mengedepan seperti polarisasi identitas, terus kemudian pengawasan terkait money politik dan kompleksitas pemilu ke depan. Terkait dengan bagaimana kita berupaya perkembangan zaman ini terkait dengan teknologi baru, isu-isu yang terjadi itu benar-benar harus diantisipasi oleh Bawaslu. Yang bisa kita lakukan adalah membangun kerjasama, membangun komunikasi dengan stakeholder. Misalnya kalau terkait dengan politik identitas, biasanya itu politik identitas dilakukan di dua wilayah. Wilayah dunia maya, di internet, dan di wilayah di komunitas-komunitas keagamaan. Maka saya Bawaslu berupaya untuk membangun komunikasi, misalnya bisa saja untuk yang tadi semacam satgas pengawasan cyber, atau kita bisa bekerja sama dengan para pelakunya. Saya bisa saja ke Telegram, ke YouTuber, supaya jadi bahan. Kita kan kalau terkait dengan di dunia maya ini kan ada informasi-informasi yang menyesatkan, apalagi terkait dengan identitas. Nah, kita harus benar-benar dia menangkap itu dengan memberikan informasi yang baik, supaya masyarakat itu bisa memilih dan memilah mana yang terbaik. Kalau itu terus ditampilkan sesuatu yang tidak benar, kalau disampaikan berulang akan terkesan atau akan dijustifikasi adalah itu sesuatu yang kebenaran. Kemudian yang kedua adalah kita berupaya membangun komunikasi dengan pihak tokoh agama. Tokoh agama yang kita secara intensif kita lakukan dengan seluruh jajaran supaya nantinya bisa saja suara-suara kenabian yang ada di alim ulama tidak sekedar ada di mimbar-mimbar keagamaan masing-masing, tapi hendaknya itu diaplikasikan ke lingkungan umatnya masing-masing. Kemudian terkait dengan politik uang itu sebenarnya terjadi politik uang ada dua, politik uang kepada pemilih dan politik uang kepada penyelenggara pemilu. Tapi yang paling banyak adalah politik uang kepada pemilih. Maka kita berupaya membuat komunitas, sama ini Bawaslu lakukan tapi belum terlalu optimal dan kita dikembangkan, komunitas desa anti politik uang. Kemudian bisa saja di sekolah-sekolah kita secara intensif, karena anak-anak muda di sekolah, misalnya dia akan jadi pemilih pemula, dia akan berpengaruh untuk mempengaruhi orang tuanya terkait dengan bagaimana mengantisipasi politik uang. Kemudian juga yang bisa kita lakukan adalah bagaimana secara masif melakukan sosialisasi dengan penggunaan teknologi ada, konten-konten yang saya sampaikan itu berupaya agar supaya nantinya bisa mengantisipasi terkait teknologi. Yang penting terkait dengan bagaimana persoalan-persoalan politik uang, politik identitas ini benar-benar kita harus, ini ada kerja bersama. Tidak sekedar Bawaslu, sambil juga nantinya secara publisitas Bawaslu berupaya melakukan penegakan hukum, supaya nantinya memberikan efek jerah kepada pihak yang melakukan terkait dengan undang-undang pemilu dan sebagainya, supaya ini benar-benar bisa kita antisipasi terkait dengan ini. Itu yang kita akan lakukan sambil berupaya agar sebenarnya seluruh jajaran sampai ke tingkat bawah. Tingkat di bawah ini sebenarnya kita berupaya agar supaya nantinya yang jadi kelemahan kita, Panwas Kelurahan Desa ini belum terlalu berfungsi. Dia hanya sekedar ketika ada pemutaran data pemilih dan pemutaran untuk pencalonan, tapi dia bisa fungsikan. Kami sudah melakukan itu di Pilkada 2020 yang kami namakan canvassing pengawasan. Itu memang divisi pengawasan yang menginisiasi kami lakukan. Itu melakukan dengan prokes karena waktu itu masih pandemi,
kita komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di satu desa untuk mengkomunikasikan apa yang tidak boleh lakukan sambil memberikan motivasi agar supaya nantinya pelaksanaan pemilihan bisa berjalan secara berintegritas dengan dua hal itu yang bisa kita lakukan. Cukup, Ketua. Terima kasih Pak Erlangga, Pak Andi. Ya, saya mau ada dua pertanyaan ini. Satu yang global. Saya senang dengan paparan Pak Erwin itu komprehensif secara konsep sudah masuk semua. Tapi saya masih penasaran nih soal tadi buntut dari pertanyaannya Bu Betty dan Pak Chandra dari soal key performance indicator. Mungkin perlu juga, selama ini kita belum pernah dengar sebenarnya. Kalau KPU ditanya, apa indikator keberhasilan KPU? Biasanya keluar itu partisipasi, ya kan? Apa itu jadi satu indikator lah. Kalau kita merenung sebenarnya, Bawaslu ini dari waktu ke waktu, kalau kita rumuskan semacam key performance indicator atau indikator tadi untuk mengukur keberhasilan kerja Bawaslu itu apa ya Pak Erwin? Kalaupun nggak ada yang bikin, saya minta Pak Erwin dibikin sekarang. Biar publik dengar ini. Jadi nanti 5 tahun lagi kita tagih, kalau Pak Erwin terpilih, Bapak menjadikan indikator keberhasilan Bawaslu itu A, B, C, D, E. Coba sebutin Pak. Yang kepikir sekarang Bapak apa? Itu Pak Chandra jawab itu. Dia jawab Pak. Coba Pak. Apa kira-kira indikatornya? Sebab kalau dalam ilmu pengukuran, saya ini orang pengukuran Pak. Kalau psikologi itu ya namanya measurement itu simple urusannya. Apakah indikator yang kita pakai itu indikator yang valid untuk mengukur variabel? Kedua dipertanyakan, errornya seberapa apa? Pengukur yang bagus, errornya sekecil-kecilnya, kira-kira begitu. Kan saya tanya aja dulu, indikator yang valid itu apa? Jadi kita secara nasional sepakat ini didengar orang nih. Jadi kita bisa ya dari waktu ke waktu mengatakan ini Bawaslu kerjanya nggak beres nih, periode ini nggak sukses nih. Coba Pak, apa kira-kira indikator keberhasilannya? Terima kasih Prof. Fungsi pengawas atau fungsi Bawaslu kan 3. Fungsi pencegahan, dan di dalamnya fungsi pengawasan dan fungsi penindakan, termasuk penyelesaian sengketa. Nah, untuk indikator sini bisa secara kualitatif dan secara kuantitatif. Nah, secara kualitatif bisa disebutkan bahwa peningkatan kualitas pencegahan, ini semua ada ini. Kalau bisa kuantitatif Pak, saya ini orang kuantitatif. Okay. Kalau pencegahan sebenarnya diukur sebenarnya targetnya berapa. Kalau pencegahan itu kan berapa sosialisasi dilakukan. Sosialisasi yang berkualitas, bukan cuma sekedar dibuat asal jadi. Satu, harus ada indikator. Yang kedua, berapa kerjasama dilakukan secara kelembagaan dengan lembaga lain dan apa hasilnya. Yang ketiga adalah terkait dengan pengembangan indeks kerawanan pemilu. Yang saya tawarkan, dia memperhatikan manajemen risiko pemilu di 2024, termasuk juga terkait kegiatan ini. Kemudian yang keempat adalah pembentukan desa yang saya bacakan, desa berintegritas, desa demokratis. Berapa sebenarnya yang akan kita targetkan? Itu secara pencegahan. Kemudian untuk pengawasan alat ukurnya adalah berapa sih LHP, laporan hasil pengawasan dihasilkan oleh Bawaslu. Kalau lihat banyak sekali sebenarnya, bisa 1 juta kalau di jajaran semua menghasilkan. Jadi harus ada target masing-masing, termasuk ke personal, supaya ketika dia turun lapangan untuk pengawasan, cuma sekedar dia tidak hanya melihat-lihat, tapi dia harus mencatat. Karena bisa saja dia memandang sesuatu berbeda dengan kawan yang lain di satu posisi yang sama. Ini harus ada indikator terkait dengan itu. Kemudian nantinya adalah bagaimana tugas Bawaslu pengawasan, bagaimana dia membangkitkan dengan kerjasama tadi di awal pencegahan, kepeloporian masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Ada yang aktif terkait dengan kepeloporian masyarakat? Misalnya, ada enggak masyarakat yang menginformasikan atau melaporkan dugaan pelanggaran? Adanya masyarakat yang melakukan hasil komunikasi dengan Bawaslu, hasil koordinasi, karena Bawaslu bisa saja, Bawaslu kan bisa melakukan JR ke MK untuk undang-undang atau Mahkamah Agung di bawah undang-undang. Tapi kan bisa saja karena dengan keterbatasan waktu, bisa jadi lembaga lain, bisa diukur itu.
mereka melakukan JR ini untuk kepentingan bersama. Kemudian di penindakan, di pelanggaran. Nah, apakah pelanggaran itu bisa diselesaikan oleh Bawaslu? Jangan sekedar bahwa berapa pelanggaran selama satu tahapan kepada satu kelembagaan, bisa Bawaslu RI sampai dan sebagainya. Kemudian penyelesaian pelanggaran itu kan sebenarnya bisa bersifat pasif, bisa bersifat aktif. Aktif itu kalau laporan, kan? Pasif itu ketika laporan. Nah, yang paling banyak adalah ini aktif temuan. Nah, sebenarnya temuan itu berdasarkan hasil pengawasan itu maka dia akan diproses. Nah, itu berapa yang dilakukan ini supaya memberikan efek jera bagi orang lain. Kan saya bagi pelaku yang memang dia akan melakukan pencegahan. Itu bisa dikuantifikasi, Pak ya? Bisa. Yang terakhir, nah, kalau sengketa proses itu kan kita tidak memaksa. Tetapi kalau masuk sebenarnya bisa diselesaikan atau tidak? Nah, apakah terkait dengan di pemilu di mediasi atau terkait di adjudikasi? Nah, ini memang tidak semua bisa dikuantitatifkan, tapi saya sih berpikir supaya bisa terukur sebuah monitoring dan evaluasi, maka kita harus kuantitifkan betul ini. Supaya nantinya kalau tercapai itu maka menjadi catatan. Di catatan kemudian bisa menjadi bahan untuk mengetahui apa sih penyebab yang terjadi. Supaya bisa dijadikan analisis hal ini. Dari tadi yang disebut-sebutkan itu bisa terukur. Kalau saya tanya, itu bisa ditransform ke dalam bentuk super app nggak, Pak? Sekarang kan kalau new public management itu kan terukur langsung aplikasi jadi super aplikasi gitu. App itu satu menyambung tadi Pak tadi Erlangga, jadi Bawaslu di modernize, ada sistemnya, SOP-nya yang jelas, ukur-ukurannya jelas, dan semua itu masuk dalam sistem dan itu terangkakan. Jadi nanti komisioner nggak bisa ngeles lagi kalau 5 tahun lagi kita evaluasi kinerjanya turun. Bisa Pak? Bisa kalau itu. Bisa. Bisa makan akhirnya nilainya berapa sebenarnya? Oke, mantap. Yang kedua, yang ini agak mikro sedikit ini. Kalau menurut Bapak, mediasi itu gimana dulu soalnya? Soalnya ada dua yang berpendapat. Dibikin terbuka, ya atau nggak usah terbuka tertutup gitu ya. Karena ada beberapa hal. Tapi orang bilang kalau tertutup nanti ada deal gelap. Bapak gimana? Kalau pihak-pihak mungkin dia nggak suka terbuka mediasi. Sebenarnya ada kendala sebenarnya di mediasi di penegakan hukum pemilu saya. Karena kan dia beda dengan kalau di hukum privat bisa ada kesepakatan. Tapi di ini kan hukum publik yang berlaku. Maka kepentingan regulasi yang ditampilkan sebenarnya. Sebenarnya kalau saya lihat mediasi sebenarnya hanya sekedar administrasi. Ketidaklengkapan administrasi yang kecil sebenarnya dari ketika misalnya peserta pemilu yang mempersoalkan KPU karena tidak diloloskan. Biasanya terkait dengan itu. Nah, untuk hal itu sebenarnya kalau menurut saya itu dilakukan terbuka saja supaya tahu bahwa prosesnya bagaimana terkait dengan mediasi. Karena toh ini hukum publik yang yang kita perhatikan bukan hukum privat, bukan cuma sekedar kepentingan pemohon, dalam hal ini biasanya peserta pemilu, bisa partai, bisa kandidat, bisa pasangan calon, atau termohon yang KPU. Bukan cuma sekedar itu. Tapi publik harus tahu sebenarnya. Kalau ketika pengambilan keputusan, apa permasalahan? Itu. Kalau saya menyarankan itu secara terbuka. Tapi kalau toh memang tertutup, tugas Bawaslu menyampaikan ke publik apa yang menjadi dasar sehingga terjadi kesepakatan dalam mediasi. Supaya tidak ada praduga atau dugaan dari publik bahwa sudah ada kesepakatan tidak baik antara pemohon, termohon dan mediator. Jadi dua pilihan, kalau terbuka silakan publik, tapi kalau tidak Bawaslu berkewajiban untuk menyampaikan ini sepakat karena apa dan tidak melanggar aturan. Itu. Terakhir, kalau ada keluhan publik bahwa misalnya Bawaslu ini kok aneh, kasus-kasus yang sebenarnya nggak perlu dinaikkan ke atas malah dinaikin. Kasus-kasus yang penting malah dia tidak olah.
Ini pertanyaan integritas atau pertanyaan kapasitas nih Pak? Ayo Pak. Integritas. Oh, integritas. Oke, terima kasih. Terakhir, udah Pak. Terakhir pertanyaan penting kita ya. Pertanyaan penting Pak. Ini pertanyaan penting nih Pak. Pak Herwin udah pusing aja. Nggak usah terstret Pak. Enggak, ini penting nggak penting sebenarnya. Tapi kita penting untuk melihat sportivitas. Jadi tadi kita tanyakan, seluruh peserta kita tanyakan. Ini Bapak selamat sudah terpilih 20 besar. Nah seandainya Bapak terpilih nih, satu kan, Bawaslu kan ada 5 Pak. Nah menurut Bapak dari 20 pelamar itu, 19 lah, yang kira-kira pantas di luar Bapak untuk 4 menjadi komisioner Bawaslu pusat ini siapa Pak? Ini Bapak, kita meminta sportivitas ini. Jadi ini bagian juga dari kebesaran jiwa lah, mengatakan orang ini bagus menurut saya. Jadi saya nominasikan 4 gitu. Kalau Bapak otomatis menominasikan diri sendiri. Coba Pak, 4 nama aja Pak. Apapun alasan kita terima kok. Itu alasan Bapak sendiri, Bapak dalam hati aja. Siapa 4 orang yang Bapak pantas? Pasti Bapak kenal lah dari 19 pelamar yang lain ini. Sedikit banyak Pak kenal. Coba Pak. Hidupin. Sebelum menjawab, izinkan saya melihat kriteria dulu. Pertama adalah Kriteria Bapak aja. Nama aja. Kita juga nggak perlu Pak, kita pertanggung jawab Bapak kriterianya apa. Itu hak prerogatif Bapak sepenuhnya. ini agak susah ini. Pengambilan keputusan di saat yang sulit harus diambil. Ini bagian dari itu Pak. Bapak harus ngambil keputusan. Pertama adalah saya Bawaslu provinsi, maka selama ini saya berkomunikasi selalu dengan misalnya Pak Subair dan Pak Toto. Punya kesepahaman bersama, kemudian tidak serta-merta itu juga dari dalam, dan ada keterwakilan perempuan. Saya sih, kalau saya nggak tahu sih juga bisa saja itu Nuning dan Ibu Mardiana. Ini Pak, Subair. Oh, udah 2 ya, oke. Oh ya 2, udah. Subair, Toto, Nuning, Mardiana. Cukup. Ya. Makasih Pak. Baik, cukup ya Bapak Ibu. Cukup untuk Pak Herwin. Terima kasih waktunya pas 1 jam 15 menit. Terima kasih Pak Dirjen. Mau nanya saya tolak, tidak boleh. Sudah habis. Silakan Pak Herwin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.